Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Para pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas kesempatan kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita kembali dapat lagi bersama di Mutiara Hati Sampit TV. Ya, insya Allah semoga acara ini bermanfaat untuk saya pribadi dan para pemirsa Sampit TV dimanapun berada. Salawat serta salam juga mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ke akhir zaman. Para pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, yang tentunya di dunia ini dengan berbagai macam peran yang kita lakukan, yang insya Allah segala peran yang kita lakukan, segala lakon yang kita lakoni, segala perbuatan amal soleh yang kita lakukan, tentunya kita berharap akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti di yaumil akhir, di alam baka kelak, alam yang kekal abadi, kita juga mendapat kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan itu tidak mudah kita peroleh, tidak dapat kita ambil begitu saja, tidak semudah membalik telapak tangan. Allah menyatakan bahwa Allah akan menguji seseorang itu sebelum dia nyatakan beriman. Tentunya ujian-ujian itu sangatlah akan menjadi suatu hal yang menjadi kebaikan, asal kita dengan penuh kesabaran dan keikhlasan menerima setiap ujian, menerima setiap peran yang kita lakukan. Dalam skop kecil, kehidupan kecil, tentunya di dalam rumah tangga ada bapak, ada ibu, ada anak, tentunya mempunyai peran masing-masing, sehingga terbinalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orang tua sangat menentukan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu pantaslah ketika Rasulullah menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana bisa kita menciptakan rumahku sebagai surgaku? Tentunya yang menghidupkan suasana, yang menciptakan menjadi rumahku adalah surgaku adalah penghuni rumah itu sendiri. Siapa saja? Tentunya kita sudah nyatakan tadi bahwa penghuni rumah yang menjadi rumah menjadi surga adalah ayah, ibu, dan anak, yang tentunya mempunyai peran masing-masing dan sangat berperan sekali, dan menjadi utama dan pertama adalah seorang ibu. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keharmonisan tanpa ada saling chemistry antara penghuni rumah tersebut, ahli bait tersebut. Seorang ibu, kenapa seorang ibu dinyatakan sebagai pendidik utama dan pertama? Karena seorang anak yang berada di tengah-tengah kita sejak di dalam kandungan adalah berada di rahim ibu. Kenapa dikatakan rahim? Rahim itu artinya kasih sayang. Seorang ibu telah memberikan rasa kasih sayangnya, telah memberikan penuh, mencurahkan segala perhatiannya kepada anaknya sejak di dalam rahim. Karena
seorang ibu yang selalu ingin menyelamatkan, membahagiakan anaknya sejak dari rahim. Tidak ada pun seorang ibu yang ingin anaknya celaka, kecuali ibu-ibu yang tidak beriman. Karena itu, dengan seorang ibu yang sudah dibekali dengan keimanan, ilmu untuk mendidik anak-anaknya sejak dari buayan sampai ke liang lahat, sejak dalam perut anak-anak kita didik, tentunya dia melekat kepada ibunya. Karena itulah mengapa ibu dikatakan sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Al-madrasatun aula. Jadi al-madrasah, pendidik yang pertama adalah dan utama adalah seorang ibu. Seorang ibu dinyatakan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa al-jannah tahta ummah, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Kenapa Rasulullah menyatakan hadis seperti ini, menyatakan seperti ini, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu? Ini menyatakan bahwa kebahagiaan orang seisi rumah, kebahagiaan seorang ayah, kebahagiaan seorang bapak, kebahagiaan seorang anak itu tergantung kepada seorang ibu. Ibu yang seperti apa? Tentunya ibu yang solehah. Bagaimana ibu yang solehah? Ibu yang solehah adalah seorang ibu yang tentu memberikan suri teladan dan melakukan keteladanan yang patut dicontoh oleh orang seisi rumah. Tidak hanya anak, suami pun juga menjadi orang yang akan penurut kepada seorang ibu rumah tangganya, kepada istrinya, dan juga seorang anak kepada ibunya. Kalau ibu itu memang seorang yang memberikan contoh teladan yang baik kepada seluruh seisi rumahnya. Karena itu pantaslah bahwa Rasulullah SAW selalu menghargai seorang ibu. Maka bagaimana caranya seorang ibu menjadi pendidik utama dan pertama tadi? Apa yang dilakukan seorang ibu sebagai pendidik utama dan pertama? Yang pertama, sebagaimana pernah kita juga bahas bersama-sama, menjadilah wanita yang solehah. Ad-dunya mata'iha, dunia ini adalah perhiasan, wa khaira mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus solehah. Jadi wanita yang solehah adalah seorang perhiasan di bumi, di dunia ini. Ibu yang solehah adalah merupakan perhiasan yang indah sekali, yang disenangi orang banyak. Kalau sudah orang senang dengan perhiasan tersebut, apapun, berapapun harganya, pasti orang akan membelinya, pasti orang akan mengikutinya. Begitu juga seorang wanita, seorang ibu yang solehah, dia akan diikuti banyak pengikutnya, tidak hanya orang seisi rumahnya, tapi juga para tetangga-tetangganya dan orang-orang di sekitarnya, dimanapun dia berada. Bagaimana cirinya? Bahwa dia adalah al-mar'atus solehah, ibu yang solehah. Yang pertama adalah ibu as-sholatul hamsah, dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Orang yang mampu melaksanakan sholat 5 waktu dengan tumakninah, dengan khusyuk, dengan kualitas yang baik, insya Allah dalam kepribadiannya sehari-hari akan mencerminkan kebaikan-kebaikan, memancarkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi orang-orang di sekitarnya. Dia akan bertutur kata yang baik, dia akan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan, berusaha bagaimana orang-orang di sekitarnya bahagia, tentu dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia akan melakukan, memberikan yang terbaik, memberikan contoh yang terbaik kepada orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anaknya. Bagaimana kita bisa mampu mendidik anak-anak kita kalau seorang ibunya juga orang yang suka teledor, orang yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak bisa dicontoh dengan baik. Tapi kalau seorang wanita salehah, ibu yang baik, ibu yang telah mematuhi, melaksanakan perintah Allah dengan baik, maka dia akan menjadi contoh yang baik juga bagi anak-anaknya. Karena itu, kita sebagai seorang wanita, sebagai juga seorang ibu, mari kita lakukan semua apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita, kita berikan yang terbaik kepada mereka. As-salatul hamsah, kemudian kita memelihara semua apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena anak adalah amanah, putra-putri kita amanah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana titipan itu kita pelihara, kita rawat dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak mengecewakan orang yang menitip kepada kita. Para pemirsa Sapi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sangat bersyukur kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karena itu merupakan ladang amal saleh kita, ladang ibadah kita untuk berbuat baik. Alangkah bahagianya kita yang sudah mengandung, kau mengandung, melahirkan, kandung lagi, lahir lagi. Itulah seorang ibu. Dia mengandung, melahirkan, mendidik kepada anak-anaknya sejak dari buaya dengan penuh kasih sayang. Maka seorang ibu yang tidak berimanlah yang akan mencelakakan anak-anaknya. Maka jadilah seorang ibu yang solehah, yang mampu menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana selanjutnya contoh yang harus kita berikan kepada anak-anak bagi seorang ibu? Para pemirsa Sapi TV yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengarkan dulu berikut ini. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum mulai membaca. Ayo temanku semua, mulailah dengan bismillah. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa. Syalallah, betapa indah menggapai cita-cita. Hai teman-teman, kalau belajar itu harus bersungguh-sungguh loh. Kalau bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Betul atau tidak? Betul. Setuju? Setuju. Sekali lagi, setuju? Setuju. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka
bersama. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Shalala, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa. Shalala, betapa indah menggapai cita-cita. Betapa indah menggapai cita-cita. Di tengah pandemi COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Berdoa? Ya. Bekerja? Ya. Apakah sudah cukup dengan berdoa dan bekerja? Tidak cukup. Harus ada kata bersatu. Bekerja, berdoa, dan bersatu. Bersatu sering ditinggalkan dalam menggapai keberhasilan. Padahal bersatu adalah unsur yang paling menentukan untuk mencapai kemenangan. Siapa pemersatunya? Lembaga penyiaran, televisi, dan radio. Pada tahun 1933, ada radio milik Bumi Putra di Solo yang menyiarkan persatuan melawan penjajah. Sekarang, pada tahun 2020, lembaga penyiaran bersatu melawan pandemi. Terima kasih buat televisi dan radio yang telah membuat iklan layanan masyarakat yang mengajak masyarakat untuk tetap di rumah dan membuat jarak fisik atau physical distancing untuk mereka yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mengajak masyarakat untuk bersatu melawan corona. Mari kita rayakan Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas ini dengan khidmat, dengan membayangkan memori masa silam tentang persatuan. Persatuan berhasil mengalahkan penjajahan. Maka kami yakin, dengan seyakin-yakinnya, dengan bersatu, kita dapat melawan corona. Mari kita bersatu.
PTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam program Mutiara Hati. Alhamdulillah, kita tadi sudah bersama-sama membahas bagaimana peran seorang ibu yang menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana ciri dia menjadi pendidik utama pertama? Dia adalah seorang wanita yang solehah. Wanita yang solehah adalah wanita yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu ciri bertakwa tadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana lagi ciri wanita solehah yang mampu, ciri wanita ibu yang solehah yang mampu menjadi pendidik utama dan pertama? Yang kedua, tadi yang pertama, dia sebagai orang yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua adalah wanita yang solehah, wanita yang mampu menjadi pendidik utama dan pertama adalah wanita yang selalu menutup aurat. Seorang ibu yang mampu menutup aurat. Menutup aurat ini seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, min jalabibihin, wahai para istri para nabi, para istri nabi-nabi dan para ibu-ibu, para mukmin, julurkanlah jilbabmu sampai menutup dadamu. Jadi seorang wanita solehah, ibu yang solehah, ibu yang mampu mendidik anak-anaknya, yang beri contoh teladan dengan baik anak-anaknya, dia mempunyai fashion yang dapat menutup auratnya. Menutup itu tidak hanya menutup, bukan membungkus ya. Membungkus itu kan diikat sebungkus, dibungkus. Kalau menutup beda. Membungkus dengan menutup beda. Kebanyakan orang banyak membungkus, dibungkus dengan ketat sehingga terlihatan lekuk-lekuknya. Itu bukan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah adalah menutup. Artinya menutup itu tidak terlihat lagi hal-hal yang tidak baik, yang menimbulkan hal-hal yang jelek, yang menimbulkan maksiat. Banyak yang mengenakan jilbab, tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulullah SAW. Banyak yang menutupnya, banyak mengenakan pakaian muslimah, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita bisa menjadi seorang pendidik utama dan pertama kalau dari segi fashion, dari segi pakaian saja kita tidak mampu mencontohkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena dengan menggunakan yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah seorang wanita muslimah akan terpelihara, akan aman. Yang ketiga, bagaimana ciri wanita solehah, ibu solehah yang mampu menjadi pendidik utama dan pertama, yaitu wanita yang selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Bersyukur rezeki, bersyukur atas kesehatan, tidak suka mengeluh, tidak suka membantah. Karena setiap kata-kata yang diucapkan oleh seorang ibu itu akan diikuti oleh anak-anak kita. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu tentu akan diikuti oleh anak-anak kita. Apalagi anak-anak usia dari 0 sampai 5 tahun itu usia emas, usia yang membentuk karakternya. Maka di usia itulah 0 sampai 10 tahun ini seorang ibu sangat berperan sekali dalam memberikan pendidikan karakter yang terbaik bagi anak-anak kita. Kalau seorang ibu memberikan karakter yang jelek, yang suka berkata-kata kasar,
yang suka mengajak anak untuk berbohong, mengajak anak-anak tidak disiplin. Nah, di usia emas ini akan rugilah kita nanti kalau anak-anak kita sudah dewasa. Karena kalau sudah dewasa susah membentuk karakternya, susah sekali membentuk sikap, akhlak dan kepribadiannya. Maka kan ada syair yang mengatakan, belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Artinya apa? Kalau sejak kecil dari 0 sampai 10 tahun itu kita ukir, kita berikan yang terbaik, tentu akan membekas kepada anak-anak kita. Bersyukur, memberikan disiplin yang baik kepada anak-anak kita, disiplin ibadah sholatnya, disiplin tata tertib di rumah, aturan-aturan di rumah, maka itu akan dikenang oleh anak-anak kita, akan diikuti oleh anak-anak kita, karena seorang ibu sejak 0 sampai usia dia sekolah, itu anak-anak kita 24 jam bersama kita. Walaupun ada ibu-ibu yang bekerja, kantoran, yang harus meninggalkan anak-anaknya di rumah, dititipkan dengan orang lain, tapi seorang ibu solehah akan memanajemen waktunya, akan membagi waktunya, pasti ada porsi untuk anak-anaknya, sehingga anak-anak kita tidak akan merasa kehilangan figur, tidak merasa kehilangan siapa yang menjadi panutannya di rumahnya. Kalau anak-anak kita sudah kita dekati, kita jadikan sahabat, maka yang diidolakannya adalah ibunya, anaknya. Anaknya itu akan menjadi orang yang selalu mengidolakan ibunya. Tentunya dengan contoh yang dilakukan oleh seorang ibu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana perjuangan seorang ibu? Bagaimana seorang ibu bisa mendekati anak-anaknya? Tentunya dengan penuh kasih sayang itu tadi. Selalu menyatakan bersyukur, tidak mengajarkan anak-anak hedonisme, suka cinta kebendaan, materialistis, sehingga nanti anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, diberikan orang tuanya, dengan orang tua, dengan seorang ibu yang selalu memberikan rasa syukurnya, bersikap rasa syukurnya terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang ibu yang solehah, ada orang ibu yang selalu untuk mengajak anaknya beristighfar, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingatkan kepada keluarganya dan anak-anaknya, khususnya anak-anaknya, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan ketauhidan kepada anak-anaknya. Tentu anak-anak di usia, apalagi di usia 3 tahun, 4 tahun itu, dia sering bertanya, "Ma, kenapa sih kok ada tumbuhan? Kenapa sih pohon bisa besar? Kenapa sih kita bisa punya ada langit, ada bumi?" Tentu seorang ibu yang cerdas, ibu yang punya keimanan yang kuat, dia akan memberikan penjelasan yang tentunya akan menanamkan keimanan dan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang ibu yang cerdas, ibu yang solehah, tentu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bersikap jujur, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, memberikan pelajaran-pelajaran agama yang meyakinkan kepada anaknya bahwa Allah selalu mengawasi kita, sehingga terbentuklah karakter anak yang jujur tersebut, sehingga nanti dia masuk sekolah, dia akan mampu juga mempengaruhi teman-temannya dengan kebaikan-kebaikan yang sudah ditanamkan oleh orang tua, terutama ibu di rumahnya, sehingga dia mengimbas kepada dimanapun anak itu berada. Alhamdulillah, para pemirsa Sampai TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mampu menjadi ibu yang solehah, yang menjadi teladan. Kita akan lanjutkan
penjelasan berikutnya nanti setelah berikut ini. Masuk mobil. Jangan loncat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2019 atas diri Jimmy AR dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum supaya menghadirkan terdakwa. Pengadilan Negeri Palangkaraya dan seterusnya mengadili menyatakan para terdakwa Jimmy AR dan Jun Ibli masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengakibatkan terbakarnya hutan dan lahan, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 tahun dan denda 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Stop pembakaran hutan dan lahan.
Alhamdulillah, para pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di Mutiara Hati di Sampit TV yang kita cintai. Tadi sudah kita bahas bersama-sama bagaimana peran seorang ibu menjadi pendidik utama dan pendidik pertama dan utama di rumah tangga, sehingga akan melahirkan, akan melakukan, menjadikan generasi-generasi Islami yang cerdas dan berakhlak mulia. Tadi kita bahas bersama bagaimana seorang ibu yang mampu menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh, yang mampu membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuanya di akhirat kelak, yang mampu menjadikan anaknya qurrata ain, sebagaimana doa yang dipanjatkan setiap ba'da sholat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa? Selain kita untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, bekal yang utama tadi adalah keimanan dan ketakwaan bagi seorang ibu. Seorang ibu yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat, insya Allah akan mampu menjadikan anak-anaknya anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, yaitu seorang ibu yang menjadi dia seorang yang selalu memberikan contoh teladan yang baik dari sikap, perbuatan, pakaian, ucapannya. Karena ucapan itu adalah doa. Ucapan yang baik kepada anak-anak, berilah ucapan yang santun, ucapan yang menyenangkan. Walaupun kadang-kadang sikap anak-anak kita itu, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sikap yang menjengkelkan, tapi jangan sekali-kali terucap pada mulut seorang ibu dengan kata-kata, "Hai, memang bodoh kamu, memang gak bisa diatur kamu." Itu adalah ucapan, wahai ibu. Ucapan itulah adalah doa. Kalau kita dulu, saya ingat waktu kecil, nenek ibu juga orang tua, apabila kita sedikit tidak menurut kepada mereka, apa yang mereka ucapkan? Kalau bahasa kami, untung, beriman, betuah, naklah. Artinya apa? Jadilah orang yang beruntung, jadilah orang beriman, bertuah sampai nanti kamu dewasa. Nah, itu ucapan seorang ibu dengan penuh kesabaran dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak itu kan ujian cobaan. Kita manajemen emosi kita, jangan sampai menunjukkan rasa marah, rasa murka kepada anak-anak kita sehingga terlontar ucapan-ucapan yang bisa menjadi doa. Karena ucapan itu kan adalah doa. Doa bagi seorang ibu. Karena doa ibumu dikabulkan Tuhan. Kan begitu kata syairnya Rhoma Irama. Jadi jangan sampai sekesal apapun terhadap apa yang tingkah lakukan oleh anak-anak kita, usia-usia memang mereka belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tugas kita lah sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, menunjukkan ini benar, ini salah, tentu dengan kesabaran-kesabaran. Tentu segala sesuatu itu tidak berjalan dengan mulus. Ada kerikil-kerikil yang akan menghadang kita, bahkan ada jurang yang menghadang kita. Tapi kalau kita dengan penuh kesabaran, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah batu-batu kerikil, jurang-jurang itu tadi akan kita bisa lewati dengan penuh kesabaran. Itu tadi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah mereka itu belum tahu siapa tugas untuk memberitahu mereka. Itu adalah tadi pendidik utama, pertama dan utama adalah seorang
ibu. Karena nanti di sekolah mereka akan ditambah dengan seorang guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa, maka sehingga jadilah anak itu menjadi anak yang qurrata ain, yang menyenangkan hati kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya melihatnya. Contoh teladan yang baik yang diberikan oleh orang tuanya, khususnya ibunya dan juga bapaknya, akan membentuk karakter anak. Karakter yang memang karakter yang diinginkan adalah akhlakul karimah, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat, membaca bagaimana Rasulullah SAW mendidik cucu-cucu beliau. Di saat beliau sholat, cucu beliau mengganggu, tapi beliau tidak pernah marah. Beliau hanya senyum. Karena apa kata Rasulullah? Mereka itu belum tahu. Mereka itu perlu kita didik. Mereka beritahu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Kalau kita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, insya Allah batu sebesar apapun, kan ibarat batu ini, ibarat batu ditetesi air tes setiap hari, tentu akan berlubang juga. Begitu juga yang kita anggap, kadang-kadang kita berprasangka bahwa anak ini keras kepala, anak ini kadang menganggap susah diatur. Bukan susah diatur, kita yang belum tahu strateginya, bagaimana cara mengatur, bagaimana bisa mendekati anak-anak ini. Maka seorang ibu tadi harus juga cerdas, harus juga searching, cari-cari informasi bagaimana mendidik anak. Anak-anak kita sekarang ini beda dengan kita zaman dulu. Maka kata Rasulullah kan menyatakan, didiklah anakmu itu sesuai zamannya. Artinya apa? Jangan sampai anak itu kita perlakukan sehingga membuat dia merasa dipaksakan, merasa terkungkung. Tapi mari kita perlakukan, kita dengarkan dulu apa keinginannya, apa maunya, sehingga kita memberikan solusi kepada mereka. Kita sampaikan ini, apabila melakukan ini akibatnya ini, bila kita melakukan ini akibatnya seperti ini. Kita beri pengertian. Apakah penjelasan kita bisa diterima langsung oleh anak? Anak akan bisa menerima langsung apa yang kita jelaskan asal kita seorang ibu sudah memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita. Contoh teladan baik seperti apa tadi? Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi dari awal. Alhamdulillah, para pemirsa Sampai TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini dapat kita tarik kesimpulan bagaimana peran seorang ibu menjadi pendidik pertama dan utama tadi. Yang pertama, seorang ibu itu harus mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat sehingga mampu memberikan pengajaran-pelajaran kepada anak-anaknya, mendidik anak-anaknya tentang ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita berikan ketauhidan yang kuat kepada anak-anak kita, dia memahami, mengerti dan meyakini bahwa setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang kita perbuat itu ada yang mengawasi kita, ada yang mencatat kita, sehingga insya Allah anak-anak kita akan dipeliharakan. Dia yakin bahwa walaupun jauh dari orang tuanya, biarpun orang tuanya tidak ada berada di sampingnya, maka dia meyakini bahwa Allah, khususnya iman kepada malaikat, mencatat apa yang telah kita lakukan, mengawasi apa yang kita lakukan, walaupun kita tidak berada, seorang ibu tidak berada di sampingnya. Kemudian, bagaimana seorang ibu cerdas? Jangan sampai saat ini nih, pada zaman seperti ini, kita disibukkan dengan teknologi. Bagaimana kita memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita, sedangkan ibunya ini pada waktu sholat sampai asik dengan HP-nya. Bagaimana bisa menegur anak-anak kita kalau kita sendiri seperti itu? Apalagi anak-anak tadi di usia 0 sampai 10 tahun. Dia apa yang dilakukan oleh ibunya, apa yang dilakukan orang tuanya, itulah yang dilakukan dia.
maka berilah contoh teladan yang baik dan nyata. Sekarang ini kan setiap rumah itu, apalagi karena musim pandemi ini yang mengharuskan kita menggunakan gadget. Kalau dulu kan kita sudah melarang anak-anak nggak boleh main HP, nggak boleh pakai HP, tapi mau nggak mau seperti ini kita zaman saat ini karena pandemi ini ternyata kita suruh, tapi beri batasan kepada anak-anak kita. Oh, jam sekian sampai jam sekian. Batasan itu tidak hanya berupa ucapan bagi seorang ibu, tapi ibu juga melakukannya. Antara maghrib dengan isya tidak boleh dulu HP-nya. Nah, tidak boleh chat-chatnya itu. Usahakan kehidupan religinya dihidupkan di malam hari ketika mereka kumpul anak-anak itu. Pengkajian Al-Quran. Ibu dulu yang melakukannya. Bagaimana kita hanya bisa menyuruh saja? Tentu hasil tidak akan seperti yang kita inginkan. Apabila kita tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita, mencontohkan melakukannya, bukan memberi. Anak-anak itu jangan disuruh sholat, jangan disuruh ngaji, tapi diajak, bukan disuruh. Ayo sholat, nggak bisa seperti itu. Jadi ajak, ayo nak sholat nak, ayo ngaji nak. Maka insya Allah kalau kita mengajak, bukan disuruh, bukan menyuruh tapi mengajak bersama-sama, maka anak-anak akan merasa diajak kerjasama. Karena dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, seberat apapun yang kita hadapi anak-anak kita, insya Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi jangan lupa tadi, dengan keimanan, ketakwaan, dengan selalu berdoa, dengan penuh keikhlasan, dan dengan teladan yang baik yang kita berikan kepada anak-anak kita. Pemirsa, sampai TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semoga apa yang kita jelaskan, yang kita bahas bersama-sama hari ini, di sore hari ini, akan mampu nanti kita menjadikan diri kita seorang ibu menjadi ibu yang solehah, yang mampu nanti menjadikan generasi-generasi emas yang nanti insya Allah menjadi garis penerus yang soleh dan solehah, yang mampu membanggakan, membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat kelak. Karena anak adalah investasi yang sangat berharga bagi kita. Untuk apa harta yang banyak, jabatan yang tinggi, popularitas seorang ibu, kalau anak-anak yang merupakan darah daging kita tidak mampu menjadi anak yang menjadi kebanggaan kita. Selain kita mendidik di rumah dengan tadi berbagai macam pendidikan yang teladan yang baik, pilihlah mereka pendidikan lembaga sekolah yang mampu menjadikannya mendapat teman, bergaul yang membawa mereka juga kepada hal-hal kebaikan. Sehingga apa yang kita diberikan di rumah, apa yang kita contohkan, apa yang kita lakukan di rumah untuk anak-anak kita akan sejalan dengan apa yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan yang kita titipkan anak-anak kita. Tapi jangan sampai kalau kita sudah anak-anak kita masukkan sekolah, kita seluruhnya diserahkan ke sekolah. Tidak. Tapi kita juga seorang ibu tetap berperan sangat penting, berperan utama dalam mendidik anak-anak kita. Tadi sebagaimana kita sampaikan tadi, kita bahas apalagi di musim pandemi ini, anak-anak kita full 24 jam bersama kita di rumah dengan orang tua. Kita bisa melihat sendiri hasilnya seperti apa, bagaimana dia, apakah lebih baik ataupun lebih buruk. Itu tergantung daripada cara kita mendidik anak-anak kita di rumah.
Nah, kalau demikian kita bisa mampu memberikan contoh, melakukan contoh keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, insya Allah harapan kita kepada anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang sebagaimana doa yang kita panjatkan tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Tuhanku, jadikanlah dan berikanlah pasanganku min azwajurriyatina dan keturunanku wa dzurriyyata qurrata a'yunin yang menyenangkan ketika kami memandang, waj'alna lil muttaqina imama, dan masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau kita mampu melakukan yang pertama tadi, seorang ibu jangan lupa keimanan, ketakwaan. Yang kedua dengan keikhlasan dan kesabaran, doa dan memberikan teladan yang baik, dan jangan lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kiranya sampai di sini dulu pembahasan kita bagaimana menjadi seorang ibu pendidik pertama dan utama. Semoga apa yang kita bahas sore hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua pemirsa Sampit TV dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Saya akhiri dengan billah taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.